attitude itu paling penting. Oke. Iya, kita harus bisa respect orang lain juga. Kita harus punya basic manners dan Nah, itu tuh penting banget. Jadi kayak cantiknya bukan cuman karena paras luarnya doang, tapi Oke. kayak dari dalamnya, dari hatinya gitu. Rio campur irau dekau urang de beban. .2 FM Radio Suara Praja. Kerabat Praja kembali di ruang dengar Anda. Program acara kesayangan kita semuanya ada Karong, kanalnya Remaja Belitung. Yang mana masih setia ya, ada Budai ataupun Bujang Dayang Wakil 2 saat ini bersama Cinoy, ada Firni dan juga Melvin. Yang tadi sempat sekilas membagikan kisahnya kenapa bisa mengikuti ajang ataupun audisi dari Bujang Dayang Belitung kemarin. Nah, kemudian nih untuk kalian berdua nih, event atau kegiatan apa sih yang sudah kalian ikuti sepanjang menjabat menjadi Bujang Dayang Belitung? Dimulai dari Firni atau aku? Boleh, siapa saja nih. Firni dulu deh. Oke. Untuk kita sendiri, untuk Wakil 2 ini kegiatannya itu belum terlalu banyak, mungkin kayak winner ataupun wakil 1, tapi kita udah join beberapa event. Kalau aku sendiri kemarin ada join buat acara golf challenge gitu, kayak Geopark Golf Challenge. Terus ada juga kemarin bareng Pak Sandiaga Uno yang Heritage City Walk itu gitu. Terus apa ya? Beberapa sih adalah. Oke deh. Kalau Melvin sama ya kali ya? Kalau aku sih kurang lebih sama ya, cuman karena Bujang, Bang Rasan kan kadang-kadang sibuk, sama Bang Albar juga kuliah kan, jadi ada beberapa tugas yang aku gantiin. Tapi nggak semua tugas juga sih, kemarin baru satu doang di DPRD, nyambut tamunya. Oke deh. Iya. Nah, kemudian ini untuk proker kalian ada nggak sih? Kalau proker kemarin yang direncanakan itu Besangu. Besangu ya. Oh, ternyata sama dengan pasangan-pasangan yang lain ya. Iya. Oke, itu sudah terlaksana atau belum? Kemarin sih sudah terlaksana, cuman masih ada untuk prokernya sih masih ada untuk kedepannya, cuman masih dimantepin lagi lah, masih dipersiapkan untuk lebih lanjut. Siap. Nah, kemudian nih untuk kalian berdua ya, ketika sudah menjadi ataupun menjabat Bujang Dayang Belitung nih, ada nggak perbedaan di lingkungan sekitar, terutama di sekolah lah, gimana nih? Kalau di sekolah pasti ada, pasti lebih di hire dari guru kan, karena dari tahun sebelumnya pun SMK kan jarang ya, yang bisa masuk ke top 3. Jadi pas di tahun kami tiba-tiba masuk 3 kan, bisa dibilang agak sedikit mengejutkan lah. Jadi guru-guru juga lumayan notice ke kitanya. Kalau untuk teman-teman sih di kalangan adik kelas ya terutama makin lebih dikenal. Lah. Gitu. Oke. Nah, kemudian waktu ajang seleksi kemarin kan kalian itu tidak terpasang ya? Tidak. Bukan pasangan kalian kan? Bukan. Ini. Nah, gimana nih ketika terpilih menjadi pasangan wakil 2, perasaan kalian seperti apa nih? Ketika tahu ya, mungkin seneng juga ada, kaget juga ada. Kalau buat nambahin chemistry itu nggak terlalu susah ya, karena dari sebelumnya itu kita udah kenal, karena kita satu sekolah juga kan, jadi chemistry-nya udah lumayan dapet lah gitu. Oke. Tidak satu kelas ya? Enggak. Oke deh. Nah, kemudian nih di sini untuk gimana nih respon orang tua kalian ketika kalian mendapatkan atau menjabat menjadi wakil 2? Yang pasti sih bangga. Pasti Mama emang dari awal tuh dukung banget buat ikut ginian. Awalnya aku tuh ragu kan buat ikut, takut kecewain lah kalau kalah gitu. Tapi Mama emang support terus dari awal, gak support. Terus pas kemarin kepilih, menang, Mama senang, bangga, udah pasti sih sebagai orang tua. Iya pasti ya. Nah, kemudian untuk waktu karantina kalian ada nggak cerita seru nih kira-kira, atau bisa dibilang suka duka lah? Banyak banget ya. Boleh nih ceritain ke Kak Cinoy. Sukanya tuh
latihan sampai begadang sih. Suka ya? Suka, seru soalnya. Oke. Karena kami kan waktu tidurnya tuh jadi terbatas kan. Jadi benar-benar challenge banget buat mental dan juga kemampuan kami itu tuh makin benar-benar yang diasah banget di kompetisi itu di pada saat karantina. Karena 2 tarian itu tuh harus dihafal dalam waktu 2 hari doang ya? Iya, 2 hari. Karena hari terakhir itu udah tampil langsung kan? Udah final tuh, udah malam final. Oke. Kemudian nih? Sama pembekalannya juga kan? Pembekalannya seru-seru, kita juga dapat narasumber dari luar, terus kita juga kayak kunjungan keluar juga gitu. Kita kemarin kunjungan ke sini juga, terus kita juga ada kunjungan ke Sedotan Purun. Jadi emang asik sih, jadi nggak yang dibikin beban gitu. Oke. Kalau duka sih paling-paling jam istirahatnya itu, tapi itu juga seru sih sebenarnya. Kalau buat yang cewek-cewek mungkin pakai heels. Kita hampir 24 jam tiap hari itu pakai heels terus gitu. Oke. Ya, sudah pasti dirasakan seperti apa pegelnya ya. Iya. Nah, itu dia Kerabat Praja ya, bincang kami kembali dan kami rehat di ruang dengar Anda akan hadir lagi Karong, kanalnya Remaja Belitung. 102,2 FM Radio Suara Praja. Kerabat Praja masih setia di ruang dengar Anda, pastinya dalam program acara Karong, kanalnya Remaja Belitung. Dan masih bersama tentunya teman-teman kita ya yang luar biasa, ada Firni dan juga Melvin. Mereka merupakan wakil 2 Bujang Dayang Belitung. Tadi sudah cerita-cerita sekilas nih bersama Kak Cinoy dan tentunya hadir di ruang dengar Anda. Baik, nih lanjut, masih siap, masih semangat ya? Masih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin jika ada teman ataupun siapa saja yang ingin mengikut Bujang Dayang Belitung, itu tipsnya seperti apa sih? Dimulai dari aku dulu. Boleh, Melvin. Tips dari aku sih jangan nervous. Karena kalau kita nervous itu udah buyar. Karena penilaian di depan panggung juga besar kan. Selain di belakang panggung pun sebenarnya sifat kita juga dinilai. Kayak attitude itu paling penting. Iya, kita harus bisa respect orang lain juga. Kita harus punya basic manners. Dan itu sih yang paling penting. Kalau untuk skill secara public speaking dan juga bahasa Inggris itu masih bisa dilatih. Oke, untuk Firni gimana nih? Kalau dari aku, be confident aja. Kayak percaya diri itu penting banget. Kayak penampilan kita buat ngomong di depan orang itu kan butuh percaya diri banget tuh. Jadi kayak be confident aja. Terus yang kedua tuh knowledge-nya, pengetahuannya juga harus diasah lagi. Pengetahuan buat tentang budayanya, tentang pariwisatanya ataupun bahasanya itu. Jadi kayak itu penting banget. Dari kita juga tuh ada yang namanya 3B kan, brain, beauty, behavior. Nah, itu tuh penting banget. Jadi kayak cantiknya bukan cuman karena paras luarnya doang, tapi kayak dari dalamnya, dari hatinya gitu. Kayak brain udah pasti banget kan, yang tadi kayak knowledge-nya. Itu sih paling kayak pengetahuan tentang budaya ya, karena kita ini kan Bujang Dayang Belitung. Jadi kayak tentang budaya-budaya di Pulau Belitung ini udah pasti banget tuh kayak diperlukan. Jadi gitu sih. Kalau kalian kemarin itu untuk menggali pengetahuan tentang budaya itu gimana nih caranya? Referensinya dari mana atau gimana? Kalau aku sendiri kan kemarin ketemu sama Koriki ya. Beliau banyak banget ngajarin aku tentang budayanya, karena beliau juga ada peninggalannya juga kan. Bekas dulu beliau belajar, terus beliau ajarin lagi ke aku. Jadi kayak turun-temurun gitu. Dan juga beliau harap aku juga bisa cari generasi baru juga, supaya aku juga bisa ngajarin mereka lagi gitu. Begitu juga dari internet juga banyak sih. Dan juga bisa kulik-kulik lagi dari orang-orang tua. Firni sendiri gimana nih? Ya kurang lebih sama, cari-cari di internet juga. Terus kayak nanya-nanya ke orang-orang, kayak guru-guru gimana ya, kayak orang yang lebih tua gitu. Biasanya kita suka nanya-nanya gitu ke
orang-orang ini tuh gimana sih, kadang juga cari di internet atau bahkan sesama peserta kita juga saling sharing gitu, jadi kita belajar bareng lah intinya gitu. Oke, ya waktu seleksi kemarin banyak sekali yang ditanyakan ya? Ya, banyak kurang lebih. Oke, boleh kasih tahu nggak salah satunya seperti apa contohnya? Contoh dari knowledge secara kebudayaan ya. Kebudayaan ya. Kalau kebudayaan pasti sih ya seperti Maras Tahun, terus juga perbedaan dari antara upacara adat dan juga adat itu sendiri. Contohnya kalau kayak upacara adat itu kan lebih ke acara yang ada doa-doanya yang dipimpin sama dukun nih, dukun kampung. Nah, kalau biasanya yang adat biasa atau budaya biasa itu mungkin cuma kayak makan bedulang atau apalagi ya, kemarin tuh selain makan bedulang ada juga yang pakai cambuk itu apa ya namanya? Beripat beregong. Kalau kayak Maras Tahun itu kan pakai dukun kampung ya, itu maksudnya ke upacara adat gitu. Nah, sebelumnya kalian belum begitu tahu ya untuk adat-adat Belitung ini seperti apa? Kurang lebih basic lah ya kita tahu. Tahu basic-basicnya. Karena orang Belitung ya. Jadi di Bujang Dayang ini benar-benar diperdalam banget ya. Siap. Pastinya ini juga ilmu nih untuk yang sedang mendengarkan, siapa tahu nanti untuk mengikuti seleksi selanjutnya ya. Iya, benar banget. Nah, kemudian ini kurang lebih kalian kan menjabat 1 tahun ya? Iya, benar. Gimana nih? Mungkin Kak Cinoy tanyakan terlebih dahulu nih, untuk pengalaman kalian setelah terpilih menjadi Bujang Dayang itu seperti apa? Kalau aku pengalamannya, aku kan dulu belum pernah ya tampil di depan panggung yang besar gitu. Kalau tampil pun paling-paling paduan suara gitu, jadi bareng. Tapi setelah Bujang Dayang ini aku lebih pede untuk maju sendiri. Karena sebelumnya di panggung Bujang Dayang di mana final aja aku bisa gitu loh. Jadi aku lebih berani lagi. Kemarin juga aku ditunjuk buat jadi MC kan di acara sekolah Job Fair BKK. Wow. Ya. Mantep ya. Firni gimana nih? Kalau aku sendiri pengalaman baru banget tuh kayak yang awalnya aku jauh banget dari gimana ya kata-kata ketemu orang-orang yang penting gitu. Biasanya kayak kalau lihat menteri, lihat bupati atau lihat siapapun itu, kalau nggak dari televisi ya dari jauh gitu. Tapi semenjak ikut Bujang Dayang ini kita jadi kayak lebih sering ketemu orang-orang penting, kayak ketemu menteri-menteri, bupati, gubernur, itu udah kayak hal yang biasa jadinya. Sering banget ketemu, nggak yang dari jauh ataupun dari televisi doang gitu. Itu sih pengalaman baru ya. Oke, luar biasa. Pastinya ini bisa jadi cerita juga nih untuk anak cucu kalian nanti ya. Oke. Baik, Rawa Praja, kebersamaan kita masih kurang lebih 30 menit ke depan bersama Bujang Dayang Belitung Wakil 2 di studio saat ini. Masih tetap semangat pastinya di cuaca yang ya luar biasa, seperti kita ketahui panas ya di luar ya. Oke, namun harus tetap selalu jaga kesehatan ya. Baik, di sini kemudian nih untuk kalian gimana nih perasaan kalian ketika mengikuti mungkin ajang masuk kami event ataupun kegiatan secara nasional atau internasional ketika sudah terpilih menjadi Bujang Dayang Belitung? Yang pertama sih excited ya. Karena mungkin baru menjabat juga kan. Jadi kayak first time, jadi benar-benar kayak wah, aku disuruh nih gitu. Seneng banget rasanya. Seneng ya. Jadi kebanggaan diri sendiri juga gitu. Dari antara teman-teman, dari antara banyaknya remaja-remaja di Belitung tuh kita terpilih gitu buat ikut event-event kayak gitu. Itu seneng sih. Istilahnya bangga lah pada diri sendiri ya. Suatu kebanggaan lah. Oke, siap. Baik, kita rehat kembali nih. Kita perlu cadangkan suara untuk di sesi terakhir ya kali ya. Oke, nanti akan ada tampilan apa nih? Mungkin nyanyi? Nanti ya, atau apa lagi nih? Oke, tetap bersama kami ya. Nari boleh nih, tapi nggak kelihatan ya di radio ya. Baik, kerabat tetap di Radio Suara Praja 102,2 FM. Baik, Kerabat Praja 102,2 FM masih bersama kami, tentunya masih tetap semangat ya. Masih.
Di sesi terakhir ya kita ya, nggak kerasa ya udah mau usai. Sebenarnya Kak Cino masih ingin lama-lama loh sama kalian ngobrol. Kita juga mau sekali. Oke, nantilah ya untuk lain waktu kita ngobrol panjang. Siap. Nah, kemudian di sini nih untuk Budai Wakil 2 saat ini di studio, katanya ada yang mau nyanyi nih. Melvin boleh lah ya. Keluarkan suara emasnya nih sedikit, nggak apa-apa. Sepenggal aja ya kan? Boleh lah. Nyanyi lagu daerah. Boleh. Lagu kemarin aku nyanyi lagu Marah Setahun. Nah, itu bagus, boleh silakan. Nyanyi refnya aja lah ya. Siap. Dari ref atau dari awal nih? Terserah sih. Bagian awalnya aja lah ya dikit. Oke. Rio campur irau dekau urang de beban kecil gede tua muda gering bercanda. Oke, segitu aja kayaknya ya. Wah, kirain masih panjang. Kak Cino ini udah semangat nih. Mau videoin lama-lama. Suaranya lagi gak enak soalnya. Lagi gak enak aja, bagus. Gimana enak, luar biasa. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan nih. Siap. Baik, kemudian nih untuk kalian fokus lagi ke tema kita hari ini ya, Bujang Dayang. Nah, setelah terpilih menjadi Budai Wakil 2, apa sih yang ingin kalian lakukan kira-kira? Kalau aku pengen mempromosikan dari sektor pariwisata Belitung sih. Karena aku melihat begitu banyak potensi yang dimiliki oleh Pulau Belitung. Nggak cuman di Belitung kabupaten kita aja, tapi di Belitung juga potensinya juga banyak banget kan. Oleh karena itu kita mendapatkan gelar Geopark dari UNESCO. Menurut aku itu merupakan suatu hal yang keren banget sih, dan potensinya udah pasti bukan main-main ya. Jadi kalau bisa suatu hari nanti aku pengen mempromosikan nama Belitung. Kalau bisa nanti bisa terkenal di kancah internasional sekelas dengan Bali lah. Aku berharap banget itu. Oke, amin ya, kita doakan Firni ya. Nah, untuk Firni gimana nih? Kurang lebih sama. Kalau buat pariwisata itu udah pasti kan. Kita juga sebutannya itu duta pariwisata. Jadi buat memajukan pariwisata Belitung ini udah pasti banget lah gitu. Tapi selain itu juga karena hobi aku di bidang seni, aku juga pengen gitu seni kebudayaan di Pulau Belitung ini tuh lebih dikenal luas sama orang-orang luar gitu. Banyak soalnya kesenian-kesenian dan kebudayaan-kebudayaan di Belitung yang bagus-bagus, tapi masih banyak ya orang yang belum tahu gitu. Bahkan orang Belitung sendiri aja kadang nggak tahu, oh ini kebudayaan Belitung gitu. Jadi pengen lebih diperkenalkan lagi lah gitu. Oke. Apalagi anak muda ya kalau sekarang. Iya, anak-anak muda udah pas kebanyakan. Kayak mereka kurang tahu lah tentang ini tuh apa gitu. Oke, nantilah kita cari tahu sama-sama ya. Siap. Nah, kemudian nih untuk kalian berdua nih harapan untuk Belitung kedepannya seperti apa kira-kira? Kalau aku harapan untuk Belitung itu makin sehat aja sih. Karena aku melihat begitu banyak limbah timah ya di sungai-sungai Belitung. Karena aku begitu suka dengan flora dan fauna yang ada di Belitung. Jadi kalau aku ngeliat banyak limbah timah itu agak kurang enak aja. Tapi ya juga susah kan buat dihentikan, karena mencari uang dengan jalur timah kan sudah bisa dibilang udah kayak budaya lah ya bagi masyarakat Belitung. Jadi udah susah dipisahkan. Tapi kalau harapan aku sih kalau bisa kalau membaik bisa lah. Siap. Oke, mudah-mudahan ya. Ya, untuk Firni gimana nih? Itu juga sih, kayak emang udah pasti banget Belitung itu kan penghasil timah terbesar tuh. Banyak sih orang yang bilang pengen stopin dong penambangan timah di Belitung, tapi kan itu salah satu mata pencarian orang juga kan, ya. Dia nyari mata pencariannya di situ buat keluarganya. Jadi kalau kita siap buat berhentiin itu, kita juga harus siap nyari penggantinya. Betul. Itu kan kayak lapangan pekerjaannya. Iya, kita harus siap cari pengganti pekerjaan lain buat dia gitu. Jadi kayak pengennya sih itu Belitung tuh lebih sehat, lebih, udah pastilah semua orang pengen lebih maju, lebih gimana ya, lebih berkembang. Oke. Lebih dari yang sekarang sih.
Oke. Nah, ini kita kembali ke anak muda nih. Untuk anak muda apa nih kira-kira pesan kalian? Untuk anak muda, jangan sering buang sampah sembarangan. Aku sering banget lihat di pantai Tanjung Pendem tuh, karena aku suka nonton sunset juga kan di sana. Biasanya tuh banyak sampah-sampah yang ditinggalin begitu aja dari anak muda. Aku pengen negur, tapi aku juga gak enak kan, karena posisinya aku juga sendiri. Aku juga bukan siapa-siapa gitu loh kalau di sana, karena aku juga masih takut lah buat negur mereka. Aku siapa gitu loh mau negur mereka. Aku cuma bisa ngingetin doang. Jadi kalau di sini mau bilang apa ke anak muda ya itu, jangan suka buang sampah sembarangan. Oke. Pirni gimana nih? Selain sampah juga anak-anak zaman sekarang tuh suka ngerusak fasilitas ya menurut aku. Kayak di Tanjung Pendam itu ada kursi umum lah gitu, sering dipakai yang bukan sesuai fungsinya gitu. Kadang kursi-kursi yang di Tanjung Pendam itu rusak-rusak, terus kayak mereka juga gimana ya, fasilitasnya tuh kayak lampu, kayak anak-anak muda zaman sekarang tahu sendiri lah ya, kayak malam-malam nongkrong gitu, mereka mungkin mabok-mabokan atau apa segala macam, itu merusak fasilitas di tempat umum lah gitu. Jadi itu sih. Jangan merusak fasilitas, jangan buang sampah sembarangan, terus di positif lah. Iya. Siap. Itu juga kan yang kayak kemarin kasus viral batu di pantai Tanjung Tinggi itu dicoret-coret. Pernah ya. Itu juga nggak baik sih menurut aku buat anak-anak muda zaman sekarang. Kayaknya lebih cari ke hal-hal positif, cari kegiatan positif selain ya merusak lingkungan lah gitu. Membawa dampak yang buruk lah ya. Kalau bisa kita tuh jadi generasi muda yang bisa membawa dampak positif, terutama bagi Belitung dulu. Oke, siap. Dan juga diri sendiri ya. Iya, udah pasti. Nah, kemudian ya untuk rencana kalian ke depan ini seperti apa kira-kira? Rencana kehidupan? Iya, pasti ya. Kalau rencana kehidupan sih setelah lulus aku pengen cari beasiswa. Kalau misalnya gak dapet pun nanti aku bakalan kerja. Ikut alur lah. Tuhan mau bawa kemana aku ikut. Siap. Pirni gimana nih? Ya sama. Pengen coba tes apa tuh, SBMPTN gitu. Pengen nyoba buat kuliah. Tapi kalau emang belum rezeki, belum bisa, aku pengen kerja sih. Karena emang dari awal tuh ditanya orang tua, aku pengennya kuliah atau kerja, aku jawabnya kerja. Aku pengen kerja. Kenapa nih? Apa spesialnya maksudnya? Gimana ya? Anaknya nggak suka belajar kali ya. Oke lah, satu frekuensi kita ya. Baik. Tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita ya bersama kerabat Praja juga di rumah mendengarkan kita dan tentunya memberikan manfaat. Jumpa kita hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir di studio Radio Suara Praja menemani Kak Cino ya. Sama-sama. Sukses selalu untuk kalian berdua ke depannya. Baik, kerabat Praja, itu dia jumpa kami di program acara kesayangan kita semua, Ada Karong, kanalnya Remaja Belitung, tetap di Radio Suara Praja hingga pukul 4 sore nanti. Dan usai jumpa kami dalam Karong, kanalnya Remaja Belitung.